Soal isu intervensi politik di kasus Johnny G. Plate, Jokowi ultimatum Surya Paloh. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Pak, di intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? Yang jelas, Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, ada isu Pak Hati jadi Menkominfo bagaimana Pak? Pak sudah ditetapkan Pak? Mainnya Bapak juga sempat PLT-nya Pak Menko Polhukam. Penggantiannya kapan Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, soal intervensi politik di dalam kasus penanganan itu bagaimana Pak? Kejaksaan Agung akan terbuka dan saya yakin bekerja profesional. Penggeledahan sedang berjalan. Pasalnya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Diuntung pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perannya katanya Pak. Ya, perannya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya dalam terkait dengan jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan pengguna anggaran. Ya. Uang yang sangat banyak, uang rakyat APBN yang diambil dari pajak rakyat itu harus diusut, ditelusuri karena proyek ini harus berjalan sampai tuntas, begitu. Jangan dibawa-bawa ke politik, ya, jangan dibawa-bawa ke politik karena ini adalah kasus yang murni urusan hukum. Pak Ketua Umum Nasdem juga sudah menjelaskan, begitu juga Bendahara Umum sudah menjelaskan, mereka sudah menyampaikan press conference, sehingga mari kita hormati proses yang sedang dijalankan, yang hari ini juga sudah ditetapkan statusnya kemarin, dan sampai saat sekarang masih ada penahanan kepada Pak Johnny Plate. Sejak awal, Menteri Kominfo inilah yang memang in charge, punya perhatian besar terhadap proyek ini. Sehingga ketika kemudian ada kerugian keuangan negara dalam proyek ini, ada perbuatan melawan hukum dengan melakukan rekayasa sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang dimenangkan, maka tidak lepas dari peran serta dari Menteri Kominfo. Ya, Presiden RI Joko Widodo memberikan tanggapannya mengenai penetapan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G Kominfo pada Rabu 17 Mei 2020. Presiden Jokowi menjawab pertanyaan media soal isu intervensi politik dalam kasus ini. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Kejagung akan terbuka dan saya yakin bekerja secara profesional, kata Jokowi. Ya, Presiden Jokowi kini menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo dan menggantikan Johnny G. Plate. Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi proyek BTS yang telah merugikan negara 8 triliun rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD pun bercerita soal kehati-hatian jaksa saat menetapkan tersangka terhadap Johnny yang dirangkum oleh Detik.com pada Kamis 18 Mei kemarin. Johnny awalnya diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu 17 Mei. Namun dalam hitungan jam status Johnny naik menjadi tersangka. Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka usai melakukan pemeriksaan. Johnny G. Plate langsung ditahan. Johnny Plate menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda usai ditetapkan sebagai tersangka. Johnny Plate langsung dibawa ke mobil tahanan untuk dibawa ke rutan Kejagung. Kejagung menjamin sudah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny sebagai tersangka. Tapi Kejagung belum menjelaskan detail bukti-bukti yang sudah dimaksud. Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5.
kata Direktur Penyidikan atau Dirdik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan. Kuntadi kemudian menjelaskan peran Johnny G. Plate dalam kasus ini. Dia mengatakan keterlibatan Johnny berkaitan dengan jabatannya selaku menteri dan pengguna anggaran. Yang bersangkutan diperiksa diduga keterlibatannya terkait jabatan yang bersangkutan selaku menteri dan selaku pengguna anggaran, kata Kuntadi. Sekjen Nasdem nonaktif ini dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya menjerat Johnny dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kata Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana saat kompres di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Hukuman paling tinggi adalah penjara seumur hidup. Dan berikut ini adalah pasalnya. Pasal yang kedua, ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat kedua, dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal ketiga, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP bunyinya sebagai berikut. Pasal 55 KUHP ayat 1 dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Johnny G. Plate sendiri menjadi tersangka ke-6 dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti-Kominfo untuk tahun 2020 sampai 2022. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar 8 triliun lebih. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri atas 3 hal: biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan juga pembayaran BTS yang belum terbangun. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD berbicara soal penetapan tersangka terhadap Menkominfo Johnny G. Plate terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS. Mahfud menyebut sempat mewanti-wanti Kejaksaan Agung agar berhati-hati dalam menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Mahfud mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Johnny sempat agak tertunda. Hal itu karena, kata Mahfud, penyidik harus meneliti kembali dan mendalami kasus itu agar penetapan tersangka Johnny tidak menjadi isu politik. Dan secara terpisah saat dihubungi, Mahfud menyebut penetapan tersangka terhadap Johnny ini sudah sesuai dengan hukum. Mahfud menyebut Kejaksaan Agung sangat hati-hati dalam kasus ini. Mahfud menuturkan jika Kejagung tidak punya 2 alat bukti yang kuat, maka tidak mungkin Johnny ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, kasus tersebut sudah diselidiki dan disidik dengan cermat oleh Kejagung. Bahkan Mahfud mengatakan akan bertentangan dengan hukum jika penetapan tersangka ditunda karena alasan situasi kondusif politik. Mahfud pun akan mengawal kasus tersebut. Ya, Presiden RI Joko Widodo memberikan tanggapannya mengenai penetapan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G Kominfo pada Rabu 17 Mei 2020. Presiden Jokowi menjawab pertanyaan media soal isu intervensi politik dalam kasus ini. Ya, kita harus menghormati proses hukum yang ada. Kejagung akan terbuka dan saya yakin bekerja secara profesional, kata Jokowi. Ya, Presiden Jokowi kini menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas atau PLT Menkominfo dan menggantikan Johnny G. Plate.
Kejagung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi proyek BTS yang telah merugikan negara 8 triliun rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD pun bercerita soal kehati-hatian jaksa saat menetapkan tersangka terhadap Johnny yang dirangkum oleh Detik.com pada Kamis 18 Mei kemarin.